Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan memahami anggaran pendapatan dan belanja. Apa sih anggaran itu? Anggaran merupakan rencana kuantitatif terhadap operasi organisasi. Adapun beberapa fungsi pendapatan dan belanja. Yang pertama, ada fungsi perencanaan. Para manajer akan melakukan pencarian terlebih dahulu agar anggaran yang dimiliki organisasi dapat digunakan sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, ada fungsi koordinasi. Anggaran dapat membantu mengkoordinasikan faktor manusia dengan perusahaan. Yang ketiga, ada fungsi pengawasan dan evaluasi kerja. Anggaran ini berfungsi sebagai alat evaluasi yang dapat memberikan pedoman bagi perbaikan operasional perusahaan. Yang keempat, ada fungsi pengawasan dana atau pengalokasian dana. Fungsi ini harus dilakukan secara efisien. Artinya, setiap rupiah dana yang digunakan untuk menghasilkan tingkat keuntungan harus yang maksimal. Selanjutnya, menerapkan langkah-langkah penyusunan anggaran. Yang pertama, mengumpulkan data dan informasi. Anggaran yang baik adalah anggaran yang berisi taksiran yang akurat. Keakuratan dari taksiran-taksiran tersebut dimaksudkan agar tidak terjadi perbedaan terlalu jauh antara anggaran yang ditaksir. Secara garis besar, data dan informasi dikelompokkan menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Yang pertama, data dan informasi internal, yaitu ada informasi data dan produksi dari tahun ke tahun. Yang kedua, modal yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, fasilitas serta aset yang dimiliki. Selanjutnya ada data dan informasi eksternal. Yang pertama ada keadaan pesaing perusahaan, kondisi usaha pesaing, jumlah target konsumen, serta jumlah target pendapatan konsumen. Yang kedua ada mengelola data dan informasi. Setelah semua data dan informasi yang dibutuhkan telah dikumpulkan, maka selanjutnya adalah mengelola data dan informasi. Yang ketiga, menyusun anggaran sementara. Anggaran sementara ini sifatnya dapat diubah, ditambah, dikurangi, atau disempurnakan di bagian-bagian tertentu. Yang keempat, mendiskusikan anggaran sementara. Anggaran sementara yang telah disusun oleh manajemen selanjutnya dapat diberikan kepada departemen dalam perusahaan. Yang kelima, menyusun anggaran definitif. Anggaran definitif adalah anggaran yang telah dinyatakan cukup baik dan mendekati akurat. Yang keenam, sosialisasi anggaran definitif. Anggaran yang telah disahkan perlu disosialisasikan kepada karyawan, sebab merekalah yang akan menjalankan aktivitas serta kegiatan perusahaan. Selanjutnya, memahami prosedur penyusunan anggaran. Yang pertama, membentuk komite, menyusun periode anggaran, pedoman anggaran, usulan ideal budget, negosiasi anggaran, review dan persetujuan, serta yang terakhir revisi. Selanjutnya, mengenal anggaran induk. Yang pertama ada strategi dalam penganggaran. Yang kedua, pendekatan dalam penyusunan anggaran pendapatan dan belanja. Yang ketiga, anggaran induk. Dan yang terakhir, mengenal anggaran penghasilan, anggaran operasional, anggaran induk laba atau rugi, anggaran keuangan. Selanjutnya kita mengenal manajemen kas. Kas adalah mata uang kertas dan logam, baik rupiah maupun valutan asing yang berlaku sebagai transaksi. Yang pertama ada kas masuk dan kas keluar. Kas masuk merupakan sumber keuangan organisasi. Dan kas keluar merupakan bentuk pengeluaran keuangan organisasi. Sekian dari saya, apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.